Jumpa lagi bersama Armosa Pasaribu di Raja Wali Channel. Kali ini saya akan melanjuti pembahasan dan pembicaraan tentang motivasi. Di motivasi pertama saya mengatakan bagaimana kita bisa memotivasi bawahan untuk kita promosi menjadi seorang leader. Andai kita tidak tahu bentuk kekurangannya dan bentuk kelemahannya. Saya mengatakan pada motivasi pertama, ada di sisi yang namanya IQ, yaitu intellectual quotient, dan ada di sisi yang namanya EQ, emotional quotient. Apa saja bentuk kelemahan dari seseorang dan apa saja bentuk kekurangan dari seseorang? Bila kita melihat bentuk kekurangan dari sisi IQ, itu ada faktor-faktor yang harus kita ketahui. Faktor kemampuan logikanya, faktor sistematika pola berpikirnya, faktor daya analisa kemampuan akal dan pikirannya, faktor yang menyangkut ketepatan dan ketelitian di dalam bekerja. Berikutnya ada faktor kecepatan bekerja. Serta di dalam IQ ada kata daya abstraktif dan imajinatif di dalam alam pikirannya. Juga ada daya sintesa. Baik para sahabat, ikuti apa yang menjadi penjelasan saya di dalam bentuk kekurangan IQ-nya. Pertanyaannya, tahukah kita apa yang menjadi kekurangan intelektual seseorang bila ingin kita memotivasi dirinya untuk kita promosi? Dari uraian yang saya katakan tadi, kemampuan logika, sistematik berpikir, daya analisa, kecepatan, ketepatan, ketelitian bekerja, daya abstraktif dan daya imajinatif serta daya sintesa. Di mana letak kekurangannya? Kalau letak kekurangannya di daya analisa, ini sangat berbahaya. Nah, kita perlu mempertimbangkannya. Apakah kita menyarankan untuk dia dipromosi atau tidak? Mata rantai di sisi intellectual quotient perlu hati-hati untuk dianalisa. Karena saya mengatakan cari tahu dan analisa. Mengapa saya katakan sedemikian? Karena dua faktor yang ada di dalam diri manusia itu adalah IQ dan EQ. Sekarang coba kita lihat di sisi emotional quotient. Apa yang menjadi kelemahannya? Andai kata kelemahannya terletak di responsibel atau tanggung jawab, maka ini bisa kita arahkan dengan kemampuan intelektual yang ada pada dirinya agar kita perdayakan di sisi kelemahan emotional quotient atau kepribadiannya atau kejiwaannya. Di sisi kedua, apa yang harus kita lihat? Hardness, kejujuran. Di sisi ketiga, kita juga tidak akan bisa mengabaikan, yaitu yang namanya lively, ya, daya dorong, kemauan, minat yang ada pada dirinya itu sebesar apa dan bagaimana kita melihat perkembangan psikologis yang ada pada diri orang tersebut. Terus dalam faktor leadership, jiwa kepemimpinannya perlu kita perhitungkan dan perlu kita analisa, serta gaya groupingnya, ya, berkelompok. Apakah nanti dia berkelompok termasuk orang yang introvert atau extrovert? Dan berikutnya adalah agresif. Gaya agresifnya adalah ambisius, orang yang ambisius atau orang yang proaktif, sehingga akan kelihatan di sana secara faktual kepribadian orang tersebut. Apa yang saya ingin katakan, bahwa
di dalam memotivasi seseorang bawahan untuk dipromosi agar dia menjadi pemimpin yang memiliki kepribadian leadership yang kuat, maka perlu bila dia kita promosikan menjadi leadership yang kuat, maka kita harus memperdayakan kemampuan sisi intelektualnya dari daya analisa berpikir, dari sisi ekstrovert dirinya untuk lebih agresif melihat sisi-sisi lain dari kepribadiannya yang lemah, melihat dari sisi-sisi intelektualnya yang kurang. Di motivasi kedua ini yang bisa saya jelaskan, dan kita akan lanjutkan di motivasi berikutnya di episode yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam jumpa bersama Armosa Pasaribu di Raja Wali Channel. Come back, be with me. I just wanna